Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai kisi-kisi PTS Matematika kelas 8. Awalnya Ibu akan membahas soal, tapi dengan berbagai hal Ibu tidak akan membahas soal ya, tapi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kisi-kisi. Oke. Nah, untuk soal PTS itu ada 10 soal dan kalian harus menjawabnya, menuliskan caranya di buku tugas kalian. Oke. Nah, Ibu bahas kisi-kisinya. Pertama, menentukan titik koordinat. Nah, yang ini nanti Ibu akan memberikan posisi koordinat kartesius. Nah, nanti kalian tentukan titik koordinatnya dari gambar yang Ibu sajikan. Yang selanjutnya, menentukan 3 suku selanjutnya pada pola bilangan. Yang ini ya, jadi Ibu nanti akan menyajikan minimal 4 angka yang berpola. Nah, nanti kalian tentukan pola bilangan selanjutnya. Aturannya bebas ya. Di situ lihat aja aturannya, apakah aturannya ditambah, dikurang, atau ditambah dikurang. Nah, lihat nanti di soal ya. Yang seterusnya, menentukan suku ke N pada gambar berpola. Nah, contohnya kayak gimana? Nanti itu kan ada gambar. Misalnya ada gambar gini. Ya. Nah, nanti misalnya gambarnya itu menentukan jumlah bulatan, misalnya ini ya ada gambar. Nanti tentukan jumlah bulatan ke 100 misalnya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian ubah dulu, ini ada berapa bulatan? 2, ini ada berapa bulatan? 6, ini ada berapa bulatan? 12. Nah, nanti cari bulatan selanjutnya, lihat di situnya. Bisa kalian cari pakai barisan, kalau emang aritmatika pakai aritmatika, kalau misalnya geometri berarti pakai geometri. Tapi untuk yang soal ini Ibu aritmatika, cuman rahasia aritmatikanya tingkat berapa. Tapi kalau misalkan sekarang kalian pusing nggak tahu rumusnya kayak gimana, kalian jawab aja dengan manual, nggak apa-apa ya. Misalnya di sini 2 ke 6 itu bertambah 4, 6 ke 12 bertambah 6, otomatis nanti dari 12 ke suku selanjutnya itu bertambah 8 ya. Jadi bisa dilihat polanya. Jadi bisa dikerjakan manual kalau misalnya kalian lupa sama rumusnya gitu. Jadi jangan menyerah nggak diisi, tapi harus diakalin kira-kira gimana caranya biar dapat jawabannya tanpa rumus gitu ya. Oke, tapi nggak menyontek ya. Yang selanjutnya, menentukan bangun yang terbentuk dari ketiga titik koordinat. Jadi nanti Ibu menyediakan titik koordinat. Nah, kalian buat koordinat tersebut di koordinat kartesius, terus nanti tentukan bangun apa yang terbentuk beserta luasnya. Nah, jadi hafalkan lagi luas bangun datar antara segitiga, persegi, persegi panjang. Pokoknya itu hafal ya. Selanjutnya, menentukan suku yang lain dengan pola yang sama dari suku barisan aritmatika. Misalnya Ibu punya suku keduanya misalkan 7, suku ke-6-nya misalnya 9, ditanyakan suku ke-66 misalnya. Jadi ada 2 suku yang diketahui. Nah, karena ini aritmatika ya, di sininya barisan aritmatika. Jadi langkah pertama itu kalian harus cari apa dulu? Cari bedanya. Ya, nanti cari beda dulu. Yang keduanya cari suku pertama. Ini buka-buka lagi di buku ada ya. Nah, yang ketiganya itu baru dicari suku yang ditanyakan. Jadi ada 3 tahap ya. Buka lagi bukunya. Oke? Nah, menentukan posisi titik selanjutnya jika titik tersebut berpindah. Kemarin ini sudah belajar yang tentang mobil. Jadi jarak materi minggu kemarin. Nah, jaraknya misalkan kalau misal kemarin gitu soalnya kan soal mobil. Nah, mobilnya misalnya di titik pusat, berarti titik pusatnya 0,0. Nah, terus bergerak ke arah selatan, misalnya 5 langkah. Terus diteruskan ke arah timur 10 langkah. Berapa titik koordinat mobil itu sekarang? Nah, karena ada mobilnya ada 2, sekaligus ditanyakan berapa jarak dari kedua mobil tersebut. Nah, kayak gitu ya.
Kalau misalkan skala garisnya lurus, misalnya mobil A, ini mobil B. Nah, kalian tinggal lihat aja ada berapa satuan dari A ke B. Tapi kalau misalkan kemarin kan ada yang kuadrat ya, ada yang bukan kuadrat, akar ya. Nah, kalau diakarin itu nggak akan muncul ya. Ibu memunculkannya yang lurus-lurus aja. Jadi kalian untuk mencari jaraknya nggak perlu dihitung yang harus diakarin, tapi kalian cukup melihat ada berapa langkah dari A ke B. Yang selanjutnya, menentukan jumlah n suku pertama pada deret geometri. Ini mudah juga ya. Jadi misalkan ada 2, 4, 8 dan seterusnya. Dicari misalnya jumlah 12 suku pertama. Nah, lihat di situnya apa dulu yang dilihat, rasionya. Rasionya kan di sini di atas 1, berarti nanti pakainya apa ya. Jadi ini cari SN. Oke, yang selanjutnya menyelesaikan soal cerita dengan menerapkan konsep barisan geometri. Ini adalah yang bakteri. Nah, yang bakteri langkahnya apa dulu? Pertama, kamu cari kira-kira dia berapa kali membelah. Terus kalian cari sukunya. Tapi lihat misalnya suku selalu ditambah 1 untuk mencari suku. Misalnya dia membelahnya 5 kali. Nah, berarti nanti cari sukunya U6 gitu ya. Jadi di sininya harus ditambah 1. Cari sukunya, N-nya ditambah 1 ya. Oke, itu pelajari lagi. Seterusnya, menentukan kedudukan posisi terhadap titik acuan. Nah, ini yang kayak gimana? Ini itu yang jarak terhadap sumbu X gitu. Jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y gitu. Ini mudah ya. Terus misalnya jarak dari titik A, bukan jarak ya, posisi ya, posisi titik terhadap titik, posisi 2 titik misalnya tempat. Nah, itu yang tugas koordinat kartesius. Nah, ingat-ingat lagi tugas koordinat kartesius yang pertama. Oke. Terus ada lagi nggak yang kebahas? Ada yang tidak kebahas? Ada sepertinya. Oh, yang ini menyelesaikan soal cerita yang menerapkan konsep aritmatika. Nah, ini kayak gimana? Contohnya misalnya ini kan soal cerita ya. Ibu contohkan misalnya ada gelas plastik ditumpuk. Gelas yang paling atas itu misalnya jumlahnya 1. Nah, gelas yang kedua misalnya 3. Gelas yang kedua 3. Dan seterusnya, selalu bertambah 2 misalnya ya. Jadi yang bawahnya misalkan berapa? 5 misalnya di sini ya, 5. Nah, terus ditanyakan misalnya tentukan jumlah tujuh tumpukan. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti ini nyari SN. Tapi SN-nya SN aritmatika ya. Yang pakai N dibagi 2. Oke? Nah, terus untuk menentukan A-nya mana? A-nya yang ini. A-nya itu adalah gelas, jumlah gelas yang paling atas. Ini gelas yang paling atasnya 1. Berarti ini A-nya 1. Nah, selalu bertambah 2. Berarti ini bedanya. Terus nanti masukkan ke rumus SN gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan kisi-kisi matematika kelas 8 dari Ibu. Mohon maaf jika Ibu tidak membahas soal, tapi persiapkan kalian ya untuk membuka lagi soal-soal yang sudah kalian tulis ataupun yang kalian catat. Oke, jawab PTS-nya yang teliti, belajar yang baik, dan selalu jujur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.